Buku Harian Santa Faustina. Nomor 51. Ketika aku menyampaikan hal ini kepada Muder Superior, bahwa Allah telah meminta hal itu dariku, ia menjawab bahwa Yesus mestinya memberikan suatu tanda supaya dapat diketahui dengan lebih jelas. Ketika aku minta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan suatu tanda sebagai bukti bahwa Engkau sungguh Allahku dan Tuhanku, dan bahwa permintaan ini datang dari Engkau, aku mendengar suara ini di dalam hatiku. Aku akan menjelaskan semua ini kepada Muder Superior lewat rahmat yang akan kuberikan melalui gambar ini. Nomor 52. Ketika aku berusaha menghindar dari ilham-ilham batin ini, Allah berkata kepadaku bahwa pada hari penghakiman, Ia akan menuntut dariku tanggung jawab atas sejumlah besar jiwa. Nomor 53. Pernah aku merasa keletihan karena beragam kesulitan yang menimpa aku, berhubung dengan apa yang telah dikatakan Yesus kepadaku, dan apa yang Ia tuntut dariku untuk melukis gambar ini. Maka aku menata pikiranku untuk mendekati Pastor Andras sebelum aku mengikrarkan kaul kekal dan untuk minta kepadanya supaya membebaskan aku dari semua inspirasi batin ini dan dari kewajiban untuk melukis gambar ini. Sesudah mendengarkan pengakuanku, Pater Andras memberikan jawaban ini kepadaku. Aku tidak membebaskan suster dari apapun. Tidaklah tepat bagi suster untuk menghindar dari inspirasi batin ini. Tetapi mutlak perlu, saya tegaskan lagi, mutlak. Suster berbicara dengan bapak pengakuanmu, kalau tidak, suster akan sesat, biarpun diberi banyak rahmat ilahi. Untuk sementara, suster datang kepadaku untuk mengaku dosa. Tetapi ketahuilah, suster harus memiliki seorang bapak pengakuan yang tetap, yakni seorang pembimbing rohani. Karena kata-kata itu, aku menjadi sangat gelisah. Aku pikir aku akan dibebaskan dari segala sesuatu. Dan yang terjadi justru sebaliknya, suatu perintah jelas untuk mengikuti perintah Yesus. Dan sekarang, masih ada siksaan lain karena aku tidak memiliki seorang bapak pengakuan yang tetap. Meskipun aku pergi kepada bapak pengakuan yang sama untuk suatu masa tertentu, aku tidak dapat membuka jiwaku kepadanya dalam kaitan dengan semua rahmat ini. Dan ini menimbulkan rasa sakit yang tak terperikan dalam diriku. Maka aku minta kepada Yesus untuk memberikan rahmat ini kepada orang lain, sebab aku tidak tahu bagaimana menggunakannya dan hanya mengia-ngiakannya. Yesus, kasihanilah aku, janganlah mempercayakan hal-hal yang sedemikian besar kepadaku, karena Engkau tahu bahwa aku ini hanyalah sebutir debu. Tetapi kebaikan Yesus itu tidak terbatas. Ia telah menjanjikan kepadaku pertolongan yang kasat mata di bumi ini, dan tidak lama kemudian aku menerimanya di Vilnius, dalam diri Pastor Sopoko. Aku sudah mengenal dia sebelum aku datang ke Vilnius dalam suatu penglihatan batin. Puji Tuhan, suatu hari aku melihat dia di kapel kami, di antara altar dan luang pengakuan, dan tiba-tiba aku mendengar suara dalam jiwaku yang berkata, "Inilah bantuan kasat mata bagimu di bumi ini. Ia akan membantu engkau melaksanakan kehendakku di bumi ini." Nomor 54. Suatu hari dalam keadaan letih, karena semua ketidakpastian itu aku bertanya kepada Yesus, "Yesus, benarkah engkau ini Allahku, atau salah satu jenis hantu?" Sebab para mudar superiorku berkata bahwa semua itu hanya ilusi dan khayalan. Kalau engkau sungguh Allahku, aku mohon kepadamu untuk memberkati aku. Maka Yesus membuat tanda salib besar atas diriku dan aku pun membuat tanda salib pada diriku. Ketika aku minta ampun dari Yesus atas pertanyaan itu, ia menjawab bahwa pertanyaanku itu sama sekali tidak menggusarkan hatinya dan bahwa kepercayaanku sangat menyenangkan dia. Nomor 55. 1933.
Nasihat rohani yang diberikan kepadaku oleh Pastor Andras SC. Pertama, suster tidak boleh menghindar dari inspirasi batin ini. Tetapi katakanlah selalu semua itu kepada Bapak pengakuanmu. Kalau suster yakin bahwa inspirasi batin itu tidak hanya berkaitan dengan dirimu sendiri, artinya semua itu bermanfaat untuk jiwamu dan untuk jiwa-jiwa lain. Aku mendesak suster untuk mengikutinya. Suster tidak boleh mengabaikannya, tetapi selalu melakukannya dengan berkonsultasi dengan Bapak pengakuanmu. Kedua, kalau inspirasi batin itu tidak selaras dengan iman atau semangat gereja, harus langsung ditolak sebagai sesuatu yang datang dari roh jahat. Ketiga, kalau inspirasi itu tidak berkaitan dengan jiwa-jiwa pada umumnya, atau tidak sungguh bermanfaat bagi mereka, suster hendaknya tidak menanggapinya terlalu serius, dan kiranya akan lebih baik untuk mengabaikannya. Tetapi hendaknya suster tidak mengambil keputusan seorang diri, sebab dengan mudah akan tersesat meskipun rahmat-rahmat ilahi yang besar. Rendah hatilah, rendah hatilah, dan sekali lagi rendah hatilah, karena manusia tidak dapat berbuat suatu pun dari dirinya sendiri. Segala sesuatu itu murni karena rahmat Allah. Suster berkata kepadaku bahwa Allah menuntut kepercayaan yang besar dari jiwa-jiwa. Maka, suster harus menjadi orang pertama yang menunjukkan kepercayaan itu. Dan satu kata lagi, terimalah semua ini dengan pikiran yang jernih. Inilah kata-kata dari salah seorang bapak pengakuan. Suster, Allah sedang mempersiapkan banyak rahmat istimewa bagimu. Tetapi berusahalah membuat hidupmu sebening tetes air mata di hadapan Tuhan, dengan tanpa mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain tentang suster. Biarlah Allah cukup bagimu, hanya Dia. Menjelang akhir novisiatku, seorang bapak pengakuan berkata kepadaku, gunakanlah seluruh hidupmu untuk melakukan yang baik, sehingga aku dapat menulis pada lembaran-lembaran hidupmu. Ia menggunakan seluruh hidupnya untuk berbuat baik. Kiranya Allah mewujudkan semua ini dalam diri suster. Pada waktu yang lain, Bapak pengakuan berkata kepadaku, bersikaplah di hadapan Allah seperti janda miskin dalam Injil. Meskipun uang yang ia masukkan ke dalam peti persembahan itu kecil nilainya, di hadapan Allah nilainya jauh lebih tinggi daripada semua persembahan besar dari orang-orang yang lain. Pada kesempatan lain aku mendapat nasihat ini. Berusahalah supaya semua yang datang bertemu denganmu akan pergi dengan penuh sukacita. Taburkanlah harumnya kebahagiaan di sekitarmu, sebab kamu telah menerima banyak hal dari Allah. Jadi berilah dengan murah hati kepada orang lain. Hendaknya mereka meninggalkan kamu dengan hati yang lebih berbahagia, juga kalaupun mereka hanya menyentuh pinggir jubahmu. Camkanlah baik-baik kata-kata yang saat ini kusampaikan kepadamu. Pada kesempatan lain, ia masih memberiku anjuran berikut ini. Biarlah Allah mendorong perahumu ke tempat yang dalam, menuju lubuk kehidupan batin yang tak terselami. Inilah beberapa kata dari suatu percakapan yang aku adakan dengan muder pembimbing menjelang akhir masa novisiatku. Suster, biarlah kesederhanaan dan kerendahan hati menjadi ciri khas jiwamu. Jalanilah hidupmu bagaikan seorang anak kecil yang selalu percaya, selalu polos dan rendah hati, puas dengan segala sesuatu, ceria dalam segala situasi. Sementara orang lain diliputi ketakutan, suster akan melangkah dengan tenang, berkat kesederhanaan dan kerendahan hati. Suster, ingatlah ini sepanjang seluruh hidupmu.
Sebagaimana air mengalir dari gunung turun ke lembah-lembah, demikian juga rahmat Allah mengalir hanya ke dalam jiwa-jiwa yang rendah hati. Nomor 56. Ya Allahku, aku sungguh paham bahwa Engkau menuntut sikap kanak-kanak rohani ini dariku. Sebab lewat wakil-wakilmu, Engkau terus-menerus memintanya dariku. Pada awal kehidupan religiusku, penderitaan dan kesengsaraan membuat aku takut dan berkecil hati. Maka aku berdoa terus-menerus, memohon kepada Yesus untuk menguatkan diriku dan memberikan kekuatan Roh Kudus-Nya, supaya aku dapat melaksanakan kehendak kudus-Nya dalam segala hal. Sebab sejak semula aku telah menyadari kerapuhanku. Aku tahu dengan baik seperti apa diriku, sebab untuk maksud inilah Yesus telah membuka mata jiwaku. Aku ini jurang kepapaan, dan berkat itu aku memahami bahwa apapun yang baik yang ada dalam jiwaku itu hanya karena rahmat-Nya yang kudus. Pada saat yang sama, kesadaran akan kepapaan pribadiku membuat aku menyadari besarnya kerahiman-Mu. Dalam kehidupan batinku, dengan mata yang satu, aku memandang jurang kepapaan dan kehinaanku. Sedangkan dengan mata yang lain, aku memandang dalamnya kerahiman-Mu, ya Allah. Nomor 57. Oh Yesusku, Engkaulah kehidupanku. Engkau tahu dengan baik bahwa yang aku dambakan tidak lain adalah kemuliaan nama-Mu, dan supaya jiwa-jiwa datang untuk mengenal kebaikan-Mu. Oh Yesus, mengapa jiwa-jiwa menghindari Engkau? Aku tidak mengerti. Oh, andaikan aku dapat memotong-motong hatiku menjadi potongan-potongan kecil dan mempersembahkan kepadamu, ya Yesus. Setiap potongan sebagai satu hati penuh dan utuh, supaya biarpun sebagian saja menjadi pengilihan atas hati orang yang tidak mencintai Engkau. Yesus, aku mencintai Engkau dengan setiap tetes darahku. Dan aku ingin dengan senang hati mencurahkan darahku demi Engkau, untuk memberikan kepadamu suatu bukti dari kesungguhan cintaku. Oh Allah, semakin baik aku memahami Engkau, semakin kurang rasanya aku mengenal Engkau. Tetapi ketidaktahuan ini memungkinkan aku menyadari betapa agunglah Engkau. Dan kemustahilan untuk mengenal Engkau inilah yang kembali menyalakan hatiku bagimu, oh Tuhanku. Sejak saat Engkau membiarkan aku menambatkan mata jiwaku kepadamu, oh Yesus, aku telah menikmati ketenangan dan tidak menginginkan sesuatu lain apapun. Aku menyadari nasibku pada saat jiwaku kehilangan dirinya di dalam Engkau, satu-satunya sasaran cintaku. Dibandingkan dengan Engkau, segala sesuatu itu hampa belaka. Penderitaan, permusuhan, penghinaan, kegagalan, dan kecurigaan yang menghadang jalanku adalah ibarat serpihan-serpihan kayu yang membuat api cintaku bagimu, oh Yesus, tetap berkobar. Keinginan-keinginanku sungguh gila dan tak mungkin dicapai. Aku ingin menyembunyikan dari Engkau bahwa aku sedang menderita. Aku ingin tidak pernah mendapat penghargaan atas usaha-usahaku dan atas perbuatan-perbuatan baikku. Engkau sendirilah, ya Yesus, satu-satunya ganjaran bagiku. Engkau sendiri sudah cukup, oh harta karun hatiku. Dengan tulus, aku ingin ikut serta dalam penderitaan sesamaku, dan aku ingin menyembunyikan penderitaanku sendiri, tidak hanya dari mereka, tetapi juga dari Engkau, Yesus. Penderitaan adalah suatu rahmat yang besar,
Lewat penderitaan, jiwa menjadi seperti juru selamat. Dalam penderitaan, cinta menjadi kenyataan. Semakin berat penderitaan, semakin murnilah cinta. Nomor 58. Pada suatu malam, seorang suster yang telah meninggal 2 bulan sebelumnya datang kepadaku. Dia adalah seorang suster dari kelompok kor pertama. Aku melihat dia dalam keadaan yang mengerikan, seluruh tubuhnya terbakar, dengan wajahnya dipenuhi luka yang menyakitkan. Penglihatan ini terjadi hanya sekejap, dan kemudian ia menghilang. Suatu rasa ngeri menyelimuti jiwaku sebab aku tidak tahu apakah ia menderita di purgatorium atau di neraka. Bagaimanapun aku menggandakan doa-doaku baginya. Malam berikutnya ia datang lagi, tetapi aku melihatnya dalam keadaan yang bahkan lebih mengerikan. Di tengah-tengahnya lah api yang lebih berkobar-kobar dan rasa putus asa terlukis di seluruh wajahnya. Aku heran melihat dia dalam keadaan yang lebih buruk. Sesudah doa-doa yang kupanjatkan baginya dan aku bertanya, "Tidakkah doa-doaku membantumu?" Ia menjawab bahwa doa-doaku tidak membantu dia dan bahwa tidak ada suatu pun yang akan dapat membantu dia. Aku bertanya, "Dan doa yang dipanjatkan seluruh komunitas bagimu, tidakkah semua itu memberikan bantuan bagimu?" Ia berkata tidak, sebab doa-doa itu telah membantu jiwa-jiwa yang lain. Aku menyahut, "Suster, kalau doa-doaku tidak menolongmu, aku mohon jangan lagi datang kepadaku." Seketika itu juga ia menghilang. Meskipun demikian, aku tetap berdoa. Sesudah beberapa lama ia datang lagi kepadaku pada waktu malam, tetapi penampilannya sudah berubah. Tidak ada lagi nyala api seperti sebelumnya, dan wajahnya kini bersinar. Matanya memancarkan sukacita. Ia memberitahukan kepadaku bahwa aku memiliki cinta sejati kepada sesamaku, dan bahwa banyak jiwa lain telah mendapat pertolongan dari doa-doaku. Ia mendesak aku untuk terus-menerus berdoa bagi jiwa-jiwa di purgatorium, dan ia menambahkan bahwa ia sendiri tidak akan tinggal di purgatorium lebih lama lagi. Betapa mengagumkan keputusan Allah. Nomor 59. Tahun 1933. Pada suatu kesempatan aku mendengar suara ini di dalam jiwaku. Lakukanlah novena untuk tanah airmu. Novena ini hendaknya terdiri atas pendarasan litani orang kudus. Mintalah izin kepada Bapa pengakuanmu. Aku mendapat izin pada pengakuanku berikutnya dan aku memulai novena langsung pada petang itu. Nomor 60. Menjelang akhir litani aku melihat suatu sinar cemerlang dan di tengah-tengahnya tampak Allah Bapa. Di antara bumi dan sinar cemerlang itu aku melihat Yesus terpaku pada salib sedemikian rupa sehingga kalau Allah ingin memandang bumi, ia harus memandangnya melalui luka-luka Yesus. Dan aku mengerti bahwa demi Yesuslah Allah memberkati bumi.